Jadi untuk mata kuliah Kegawat Daruratan dan Manajemen Bencana ini ada 3 SKS. Ya, ada 3 SKS. Kemudian satu SKS-nya adalah teori, kemudian satu SKS adalah praktek laboratorium, dan satu SKS-nya adalah praktek klinik. Jadi, sudah kelihatan? Sudah. Oke. Nah, untuk mata kuliah ini, Kegawat Daruratan dan Manajemen Bencana ini, karena 2 SKS-nya adalah praktikum di praktikumnya 1 SKS. Tolong semua diaktifkan videonya. Karena satu SKS-nya adalah praktikum laboratorium sebanyak 16 kali, dan kemudian teorinya itu 1 SKS, jadi ada 16 kali pertemuan. Makanya kita ada 32 kali pertemuan, 30 kali pertemuan untuk teori dan praktikum, dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan 30 kali pertemuan ini nanti ada OSCE. Jadi ada OSCE di sini untuk menilai, untuk evaluasi praktikum. Nanti OSCE-nya tuh ada 1 minggu sebelum dilakukan ujian akhir semester. Bobot untuk OSCE itu sama dengan, atau ujian praktikum sama dengan ujian akhir semester. Jadi nanti akan dirata-ratakan. Nah, seperti biasa, OSCE dan ujian akhir semester itu dia bobotnya 40%, kemudian untuk ujian tengah semester itu 30%. Ya. Kemudian untuk kehadiran praktikum maupun kehadiran tatap muka itu tetap 10%, dan kemudian tugas terstruktur dan tugas mandiri itu tetap 20%. Nah, untuk praktikum nanti kan kita harus lakukan di kampus. Anda itu wajib untuk menggunakan JASLab. Anda wajib menggunakan JASLab, silakan Anda pinjam dimanapun kalau belum punya. Terus kemudian Anda wajib hadir 30 menit itu sebelum praktikum dimulai. Dan kemudian silakan Anda membagi kelompok untuk pelaksanaan persiapan praktikum. Jadi biasanya persiapan praktikum itu, persiapan alat dan bahan, itu Anda harus persiapan bersama-sama dengan laboran yang ada di laboratorium. Pinjam alat dan bahan dan sebagainya, siapkan bahan sesuai dengan jumlah kelompok, gitu ya. Nah, terus kemudian Anda harus mempersiapkan alat dan bahan itu sesuai dengan jumlah kelompok. Jadi Anda satu kelas berapa orang? 40. 40. Untuk peraturan COVID yang baru, Anda itu wajib untuk membaginya menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu maksimal itu hanya ada 10 orang. Silakan nanti Sipen membagi
Satu kelompok itu ada 10 orang. Ataukah nanti Anda koordinasi dengan Ibu Nurul tentang nama-nama untuk praktikum, atau Bapak Iwan yang ada di laboratorium untuk membagi tim siapa saja. Nah, satu hari sebelum praktikum itu biasanya anggota kelompok itu wajib untuk mempersiapkan alat supaya pada waktu pelaksanaan praktikum Anda sudah siap dengan alat, tinggal kita eksekusi. Paham sampai di sini? Ya. Terus kemudian Anda sudah tahu bahwa nanti pokok yang akan dibahas di dalam praktikum itu apa saja. Contoh, pemasangan orofaringeal. Berarti Anda sebelumnya itu harus belajar tentang pemasangan orofaringeal. Supaya nanti pada saat praktikum ini ada pretest dan posttest. Ya, pretest dan posttest. Terus kemudian Anda juga diminta untuk membuat laporan pendahuluan. Seperti biasa, membuat laporan pendahuluan tentang praktikum yang nanti akan dilakukan. Seperti itu ya, praktikum yang nanti akan dilakukan. Jika Anda tidak punya laporan pendahuluan, maka seperti biasa Anda tidak diizinkan untuk mengikuti praktikum. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya? Anda sudah tahu kan prosedurnya kalau praktikum itu biasanya ada persiapan alat dulu sehari sebelumnya, terus kemudian laporan pendahuluan, terus kemudian masuk di dalam ada pretest, nanti selesainya ada posttest, gitu ya. Oke, untuk pertemuan materi pertama nanti jam saya kapan lagi? Hari Selasa. Hari Selasa ya? Hari Selasa. Iya. Kalau nanti, hari Selasa dan jadwalnya itu hari Selasa dan hari Rabu. Iya. Selasa dan. Iya, Bapak. Nah, untuk pertemuan hari Selasa nanti, itu kita akan membahas tentang perspektif kegawat daruratan dan konsep dan prinsip gawat darurat, darurat dan tidak gawat darurat. Ya. Nah, untuk tugas nanti, untuk setiap pertemuan, itu Anda akan melakukan analisa jurnal. Ya. Anda akan melakukan analisa jurnal untuk setiap tugasnya. Jadi, mungkin saja nanti ada tugas seperti multiple choice, seperti yang saya buat sebelum-sebelumnya. Ada multiple choice. Tetapi, nanti untuk 16 kali pertemuan ini juga ada sekitar 16 kali analisa jurnal yang harus Anda laksanakan. Harus Jadi, untuk prinsip untuk analisa jurnalnya itu tetap seperti biasa, kita menggunakan analisis PICOT ya. PICOT. Silakan Anda PICOT. Silakan Anda mencari di internet itu tentang cara analisis jurnal menggunakan metode PICOT ya, PICOT. Ada populasi, kemudian nanti ada sebagainya. Nanti outcome ya, ada comparison, terus kemudian ada intervensi dan ada time bound. Silakan nanti Anda buka, cari-cari, baca bagaimana menganalisa jurnal itu menggunakan analisa PICOT. Seperti itu. Ayo, ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Oh ya, sudah mulai lakukan bimbingan PA atau belum? Dosen Sudah, Pak. Ini aja. Kalau memang Anda belum bisa untuk melakukan untuk melakukan
bimbingan PA melalui Siakat, silakan Anda melakukan bimbingan PA via WA saja. Terus kemudian Anda harus karena tugasnya itu adalah untuk mengecek Anda punya nilai yang belum siap. Jadi pada saat Anda melakukan bimbingan PA itu, Anda harus Anda harus melakukan pengecekan nilai dulu bahwa Anda punya nilai itu sudah lengkap atau belum. Nah, kalau seandainya Anda punya nilai belum lengkap, terus kira-kira gimana dong? Ya. Karena nanti ini Anda sudah mulai menyusun. Saya ulangi lagi, Anda sudah mulai menyusun KTI. Kalau Anda menyusun KTI terus kemudian Anda punya nilai belum lengkap gimana? Itu yang menjadi persoalan. Kalau seandainya Anda punya nilai belum lengkap, ya bisa dipastikan banyak yang nanti akan gugur. Ya. Jadi saya minta untuk segera melakukan bimbingan PA sebelum nanti Anda memulai untuk karya tulis ilmiah. Ini saya ingatkan berkali-kali nanti Anda semester ini dan semester depan tuh akan semakin sibuk. Jadi kalau seandainya Anda tidak melakukan bimbingan PA dan Anda tidak tahu nilai Anda sudah lengkap atau belum, nanti Anda akan susah. Nanti Anda akan Kak, saya masih mau aja. Nanti Anda akan susah, ya. Saya ulangi sekali lagi, tolong bimbingan PA dan cek Anda punya nilai-nilai yang belum lengkap, silakan hubungi dosennya. Itu kira-kira bagaimana? Saya sudah untuk mata kuliahnya saya sudah kirim Anda link untuk perbaikan nilai. Ya kalau seandainya Anda tidak melakukan perbaikan nilai ya who knows gitu. Masing-masing saja yang nanti dia yang berurusan dengan dosennya masing-masing. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau mau bertanya silakan unmute saja sendiri lalu silakan bertanya. Serius, nggak ada yang mau bertanya. Halo? Halo? Tidak ada? Oke, baguslah. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Untuk biasa masih pertemuan-pertemuan awal nih, Anda masih santai-santai dulu ya. Jadi, Pak, kok nggak ada tugas terstruktur dan tugas mandiri? Iya, nanti ada tanggal mainnya. Ya, ada tanggal mainnya itu nggak tidur sampai pagi. Ya, sampai muntah-muntah. Udah tahu kan kalau seandainya saya kasih tugas itu kerja sampai muntah. Ya tahu? Oke, nggak usah ketawa-ketawa. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Nanti kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan WA saya tentang prosedur atau apapun silahkan. Untuk materinya nanti saya akan kirimkan sebelum kita akan mulai perkuliahan. Ya, Pak, apakah nanti perkuliahannya nanti via Zoom seperti ini? Enggak juga sih. Nanti saya siapkan materi, silakan Anda nonton, tugasnya sudah ada, silakan dikerjakan. Seperti biasa, mengerjakan tugas itulah absen untuk Anda. Kerjakan tugas pun juga, carilah nilai setinggi-tingginya. Terus seperti biasa untuk mengerjakan tugas ada waktunya. Kalau kemarin kan saya masih bisa kasih waktu seminggu, terus kemudian 1 hari. Kalau sekarang enggak lagi. Karena jamnya itu contoh 7:30 nanti sampai 11:30, berarti 11:30-nya kumpul. Kalau Anda terlambat ya sudah linknya ditutup dan selamat tinggal. Saya tidak menerima dari email dan lain-lain, enggak ada itu. Email masuk langsung saya hapus. Karena
prosedurnya itu adalah ikuti di tempat yang sudah semestinya untuk dikumpulkan. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih dan Anda punya selamat pagi. Kalau mau lanjut tidur, ya silakan tidur dulu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Bapak.